hampir setiap hari melewati jalan ini karena menjemput anak dari sekolah. Inilah jalan menuju kampung perjalangan. Sesampainya di rumah seperti biasa beberes. Horas hubat haganupa. Videoku kali ini tentang perjalananku menjemput anak dari sekolah. Ikuti kalian dulu ya. Seperti biasa hari ini aku yang menjemput anakku karena bapaknya ada kerjaan. Sementara anak-anak ini adalah anak dari kampung perjalangan. Jadi mereka itu jalan sampai ke Simpang 4 ini untuk menunggu jemputan. Nah, disinilah mereka menunggu orang tua yang jemput. Ini namanya kampung Simpang 4. Jadi kalau di sini udah aspal ini ya. Ada juga beberapa anak sekolah yang sudah bisa bawa sepeda motor sendiri. Padahal masih SD tapi sudah berani. Sebenarnya Davin pun udah minta diajarin, tapi belum ku kasih izin. Nah, masuklah kita ke area yang berbatu-batu. Mak, kawan-kawanku udah pada belajar loh, Mak. Gitulah kata anakku kan. Enggak lah, belum boleh, ku bilang lah. Lape pos uhur. Janganlah dulu ya kan, karena masih terlalu kecil. Apalagi lah medannya kayak gini. Bisa-bisa mamaknya ini enggak tenang lah. Biarlah dulu mamaknya yang capek menjemput ya kan. Jadi memang tadi sepulang kerja langsunglah aku menuju ke Tengkoh menjemput. Inilah jembatan perjalangan. Udah bagus kan we? Kalau dulu enggak usah ditanya. Apalagi lah dulu pas pesta pernikahan kami. Belum kayak gini jalannya ini we. Parah kali lah dulu pokoknya. Sampai keluarga aku pun merungut-rungut. Kebetulan pas pesta kami juga hujannya deras sekali. Masih kuingat lah dulu kan. Setelah makan siang, banyaklah undangan mamaku ini yang pulang duluan. Dititiplah ulosnya ya kan sama mamaku. Karena mungkin tamu undangan itu takut kemalaman. Karena pulangnya semua jalan kaki. Jadi tinggal dikit lah ya kan undangan ini yang tinggal. Palinglah keluarga dekatku yang tinggal. Terkadang kalau ingat itu sedih juga memang ya. Setelah selesai pesta ya kan, baliklah aku ke rumah mamaku. Terus tahu nggak kalian apa yang mereka bilang guys? Tahu kau Mak Dapin, waktu pestamu putus selopku di tengah jalan. Karena dulu jalannya kampung ini licin dan berlumpur. Jadi aku hanya menjawab dengan senyum aja lah. Tapi sekarang puji Tuhan lah udah bagus lah jalan kami ini ya kan we. Dulu boro-boro aku bawa kereta sendiri. Dibonceng aja pun udah takut aku, ribut kali aku di belakang. Turunlah aku ya gitu lah aku bilang terus sama suamiku kan. Tenanglah kau di situ, dibilang makanya sekali aja kita keluar mau ke kota. Udah sakit kalinya pinggang ini mau patah rasanya. Tapi sekarang udah enak lah ya kan, bisa bawa kereta sendiri. Mau musim kemarau, musim hujan, tetapnya bisa kita jalani. Oh iya, ada ini kawan kerja aku lewat. Tadi duluan aku pergi ya kan, ku tinggalkan mereka. Karena ban kereta kawanku itu bermasalah. Jadinya ke bengkel dulu lah. Nggak terasa kita ya sudah mau dekat kampung ini. Itulah kalau sambil cerita ya kan. Jadi we, jalan ke perjalanan itu udah gini sekarang ya. Nggak kayak yang dulu. Oke, kita sudah sampai di sini. Artinya kita sudah mau dekat dengan kampung. Inilah namanya Tanjung Medan. Kalau kita ke simpang kanan itu menuju Bahapal. Sungai yang pernah ku videokan kemarin itu. Nah, yang kita lewati itu hanyalah perladangan. Nggak ada rumah ya. Tapi lurus aja terus, nggak ada belokannya. Karena aku bawa kereta lambat-lambat. Ternyata ditungguin anak-anak ini. Yang kenapanya orang ibu itu? Gitulah mungkin pikirnya ya kan, kenapa lama. Jadi karena pas sudah dilihatnya kan, langsunglah bergerak juga orang itu. Jiwa saling tolong-menolong kami memang masih terasanya di sini. Oh iya, perjalanan itu sebenarnya di mananya Mak Dapin? Berada di Kabupaten Simalungun, Kecamatan Panombean Pane, Provinsi Sumatera Utara. Nah, setiap harilah anak-anak ini melewati jalan ini. Apa nggak capek? Mungkin karena udah terbiasa, jadi nggak pala capeknya. Nah, kita sudah mau sampai ini. Lalapnya dari tadi kau bilang sudah mau sampai, tapi nggak sampai-sampainya Mak Davin. Iya, ini udah mau sampainya ini. Tenanglah kalian. Udah mulai bosan kalian ya. Butuh berapa lama lah dari Tengkoh ke perjalanan ini Mak Davin? Kalau aku sendiri bawa motornya, palinglah 7 menit udah sampai. Tapi kalau boncengan sekitar 10 menitan lah. Kalau bapak-bapak 5 menit pun bisanya itu, digaskan aja ya kan. Oke. Nah, kita lewatilah SD tempatku mengajar. SD Mini Seribu Raya yang hanya terdiri dari kelas 1, 2, dan 3. Jadi dari sinilah aku tadi menjemput anakku ini. Nah, sampailah kita ke area perkampungan. Inilah desa Seribu Raya atau yang sering disebut Parjalangan. Oke, sesampai di rumah istirahatlah dulu aku, capek kali kurasa. Kebetulan Bapak Dapin pun udah di rumah. Langsunglah kami makan siang. Entah kenapa suka kali kami makan di depan sambil memandang-mandang keluar ya kan, melihat orang yang lewat. Inilah definisi makan di luar sesungguhnya. Jangan senang dulu kau Mak Dapin, masih banyak kerjaanmu di dapur. Karena udah lama aku nggak nyuci di wastafel ini. Hari ini air hidup, jadi di sinilah dulu aku nyuci. Oke, selesai. Inilah kalau nyuci di sini, basahnya terus baju. Tapi nggak kurasakan. Lanjutlah lagi aku membalikan pakaian ini supaya cepat kering. Entah kenapa hari ini ada niatku seperti ini, biasanya pun enggaknya. Terima kasih sudah menonton Horas. Pulang sekolah lanjut jemput anak. Setelah itu nyusun jualan. Dan seperti biasanya beberes rumah. Horas sobat haganupa. Seperti biasa hari ini aku yang jemput anak. Dengan temannya juga. Jadi berhentilah dulu kami ya kan bikin video kayak gini. Sesampai di rumah ternyata suamiku juga udah pulang belanja. Pas lah ganti pakaian tadi aku kan. Tiba-tiba hujan. Langsunglah aku berlari dari dalam rumah ya kan. Takutnya barang belanjaan suamiku ini basah pula. Jadi kami angkatilah dulu ini. Kami buat aja lah dulu di meja di luar ini. Karena kalau ngangkati sampai ke dalam makan waktu. Takutnya nanti hujan makin deras ya kan. Udahlah di sinilah dulu kami buat. Karena jujur ya masih capek, soalnya aku baru pulang kerja, suamiku pun baru pulang dari belanja. Tapi kami angkati aja lah ke dalam biar bisa nanti istirahat sebentar. Jadi warung kita masih tutup ya. Sebentar lagi aja lah dibuka karena kalau siang-siang kayak gini jarangnya orang beli. Di sinilah kesempatan kami untuk istirahat meskipun sebentar. Mudah-mudahan lah deras hujan ini. Kayak gitulah doa kami. Di sini kami ngobrol-ngobrol ya kan. Semoga lah deras hujan ini ya. Kasianlah jagung yang kita tanam kemarin itu. Soalnya udah 2 minggu ini nggak hujan. Ternyata memang semakin derasnya. Puji Tuhan kali lah. Semoga lah jagung kami itu tumbuh subur. Setelah itu
karena hujan deras kan. Cucilah dulu piring ini ke kamar mandi mertuaku. Karena hari ini mati lagi air. Kebetulan bak kamar mandi mertuaku besar. Sementara bak kami kecil. Nah, kan banyaknya airnya kan. Jadi kalau mati air kan disinilah terus kami ngambil air. Pokoknya pelarian kami ke sini lah. Termasuk juga orang Tania pun ke sininya kalau mati air. Cepat-cepatlah ku cuci ini karena masih nyusun jualan. Kayaknya istirahatnya nggak sempat lagi. Pokoknya ku targetlah 1 ember aja yang ku habiskan. Semoga lah bisa pikirku. Karena aku orangnya yang termasuk boros air. Gak tau lah kalau kalian. Aku paling nggak bisa menghemat air. Kecuali pas mati air kayak gini terpaksa lah. Jadi kuatan-atan lah ini ya kan. Kayak mana lah dabah seringnya mati air di kampung kami karena ini. Karena nggak terbagi mungkin airnya kan. Jadi ganti-gantian lah yang hidup. Semoga lah cepat pulih air kami ini kembali seperti semula. Karena kalau udah mati air kayaknya semua susah lah. Paling galau lah pokoknya. Nah nggak terasa kan udah mau siap aku membilasnya. Kira-kira cukup nggak air ini ya? Gitulah pikir. Ternyata cukup dan lebih pula. Setelah itu ku gosok-gosok lah lantai kamar mandi ini. Biar nggak licin. Beginilah kalau tinggal di kampung. Sering kali bermasalah airnya. Oke, kita sudah selesai nyuci piring. Langsunglah kita angkat lagi ke rumah. Setelah itu kususunilah semua piring-piring ini. Setelah ini apalagi pekerjaanku ya? Gitulah dalam hati. Oke, kita lanjutlah untuk menyusun jualan. Sebenarnya kan di sini ngantuk kali aku loh. Tapi toh juga nanti aku juga yang ngerjakan pikir. Belum lagi nanti sore masak, ngurus anak-anak. Ya udahlah sekarang aku kerjakan. Mulailah dari menyusun jajan-jajanan ini. Kenapa nggak ada yang bantuin Mbak Dapin? Iya, Bapak Dapin lagi tidur. Anak-anak aku lagi main sama teman. Belum bisanya diharapkan orang itu untuk membantu aku nyusun jualan. Mudah-mudahan lah nanti kalau udah besar mau membantuin mamanya ya kan. Jangan mamanya aja semua yang kerjakan sama bapaknya. Lanjut bagian persayuran. Tomat ini pun kususuni juga lah ini. Oh iya, di sini harganya tomat mahal loh. Di situ kayak mana weh? Nah, kususuni juga lah sayur-sayuran ini. Inilah jenis sayur-sayuran yang dibawa Bapak Dapin tadi. Enggak pala banyaknya dibawanya. Oke lah, lanjutlah dulu aku menyusun jualan ini ya. Terima kasih sudah menonton. Horas. Jemput anak pulang sekolah. Ternyata kereta kami rusak. Ban depannya tiba-tiba nggak bisa berputar di tanjakan. Tapi nyampe rumah, tetapnya kita kerjakan tugas ibu rumah tangga. Horas subatahaga nupa. Jadi hari ini aku yang jemput anakku. Karena Bapak Dapin pergi melayat. Singgahlah kami sebentar di Simpang 4 misop Mak Rendi. Misopnya dan gorengannya mantap pol ya. Semoga lah nanti kalau EPP ini gratis aku makan misopnya ya kan. Kode keras. Tapi tadi aku cuma beli gorengnya aja. Inilah anakku yang mau kujemput dan ada temannya juga. Sambil mereka makan gorengan. Di tengah perjalanan rusaklah kereta kami. Paslah ditanjakan kan. Ban depannya tiba-tiba nggak bisa berputar. Ada pula mobil di belakang kami. Kugas nggak bisa. Langsunglah kuremkan. Turunlah kalian cepat. Kubilanglah sama anak-anak itu kan. Turun mereka. Kugaslah sampai ke atas tapi mengempar terus. Kayak mana lah ini pikirku. Akhirnya sampailah aku di atas di jalan yang rata. Terus lewatlah truk ini kan. Kenapa kak? Katanya lah turunlah dabah supirnya. Jadi diperiksa dia lah keretaku ini. Panas sekali ini katanya. Gak bisa kubaguskan. Nah, kami tunggulah siapa yang lewat. Ambil kami siram-siram pakai air. Rupanya ada lagi orang baik yang membantu kami. Memang lah ya kan dimanapun kita berada pasti ada orang baik yang membantu. Diperiksa lah kerusakannya ya kan. Keretaku ini aja bawa besan. Keretamu nanti aku aja yang bawa gitulah katanya. Puji Tuhan kali lah ya kan. Nyampe rumah lebih pusing lagi kepalaku melihat rumahku yang berantakan. Rasa traumaku tadi pun belum hilang. Sudah dihadapkan dengan pekerjaan yang menumpuk di rumah. Tapi nggak apa-apa lah tetapnya kita kerjakan. Oke, kumulai dari mengembalikan barang-barang ke tempatnya. Kubereskanlah dulu semua ya kan. Kususunilah dulu piring-piring yang belum sempat kususun tadi pagi. Buat kalian yang melihat videoku ini, adalah mungkin yang berpikiran kayak gini ya. Pemalas sekali Mama Dapin ini. Bisa pula rumahnya seberantakan itu. Masa nggak sempat membereskan? Memang nggak sempat loh Pagi-pagi udah cepatnya aku bangun kan. Tapi tetapnya nggak bisa siap ku bikin kerja. Jadi kucucilah dulu pakaian ini kan. Banyak kali pakaianku menumpuk karena mati air yang kemarin itu. Tadi pagi hiduplah air. Jadi balas dendam lah aku ya kan. Kucucilah pakaianku ini dah mumpung air lagi berlimpah. Takut juga aku nanti siapa tahu mati lagi airnya ya kan. Oke, kalau sudah digiling kayak gini bisa lah aku tinggalkan. Kukerjailah pekerjaan yang lain. Kutampungilah air ini. Trauma aku kemarin yang mati air udah hampir seminggu. Kuisilah semua ember yang ada di kamar mandi ini. Karena rajinnya baru purba ini lagi kumat. Kubersihkanlah sampai ke bawah kompor ini. Di bawah rak piring ini juga. Rak piring yang ini pun kubersihkan juga lah. Kayak gitulah kalau kumat rajinku dah. Nah, inilah penampakan ketika sudah dibersihkan. Kumasak juga lah teh. Pokoknya kalau sudah hidup air, nyawa kita pun jadi hidup juga. Dan makin semangat juga bersih-bersih di rumah. Piring-piring ini pun kucuci lah. Karena udah menumpuk juga. Pokoknya kerjaan Mama Dapin ini gak pernah ada siapnya. Kutargetlah pekerjaanku cepat selesai. Karena Bapak Dapin udah pasti itu pulang malam. Otomatis yang jualan hanya aku. Jadi sebelum sore, pekerjaan di dapur ini sudah harus beres. Dan bisalah setelah itu jualan ya kan. Karena kalau satu orang aja yang jualan, memang rempong kali. Jadi harus pinter-pinter lah aku membagi waktu. Kupel juga lah lantai ini. Biar bersih semua. Terima kasih sudah menonton konten Mama Dapin. Horas.